Sebagai negara agraris dan maritim, sektor pertanian dan kelautan berperan penting bagi perekonomian nasional dengan kontribusi mencapai lebih dari 2 kuadriliun pada tahun 2021. Selain itu, sektor pertanian juga berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak lebih dari 1,5 juta orang pada tahun 2022. Hal ini menjadi suatu keuntungan yang besar bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, seiring dengan keuntungan tersebut, terdapat tantangan dari aktivitas pertanian, yaitu krisis air tanah dan cemaran pupuk kimia yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Hal tersebut akan menghambat tercapainya SDGs nomor 15, 14, dan 8. Untuk itu, perlu diterapkannya konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan pada sektor pertanian dan kelautan, atau yang dikenal dengan konsep Green Blue Economy. Lantas, bagaimana upaya kita untuk merealisasikan konsep tersebut? Oleh karena itu, kami menginisiasi inovasi teknologi irigasi air laut yang menerapkan prinsip desalinasi air laut dan terintegrasi dengan sistem IoT atau Internet of Things. Tentunya, teknologi ini lebih unggul dibandingkan teknologi desalinasi air laut yang sudah ada karena dapat memproduksi 2 jenis air, yaitu air tawar dan air irigasi dengan kadar salinitas terukur sebagai pengganti air tanah dan sumber pupuk alami bagi tanaman. Teknologi irigasi air laut ini bekerja dalam 3 tahap filtrasi. Pertama, air laut akan disaring menggunakan metode ultrafiltration untuk memisahkan organisme laut yang terbawa. Setelah itu, air laut akan disaring melalui proses dialisis yang kemudian dicek kadar salinitasnya menggunakan sensor berbasis IoT. Selanjutnya, air laut akan masuk ke dalam tabung reverse osmosis untuk dilakukan penyaringan tahap akhir. Pada akhir proses filtrasi, filtrat dalam bentuk air tawar akan dialirkan ke dalam tangki penyimpanan. Sementara air irigasi akan didistribusikan ke tanaman menggunakan teknologi irigasi tetes agar air irigasi termanfaatkan secara efisien. Hasil samping dari proses filtrasi ini berupa air laut bersalinitas tinggi yang akan dialirkan kembali ke laut dan alirannya akan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Teknologi irigasi air laut dikembangkan pada sebuah kawasan yang bernama Metaform Area. Sebagai wujud pertanian terpadu, Metaform Area terbagi ke dalam 4 area, yaitu Padapa, Bavana, Adidrawa, dan Rawikara. Area Padapa dan Bavana merupakan area yang memanfaatkan air irigasi dalam bentuk kawasan pertanian padi sawah dan perkebunan buah. Kedua area ini dilengkapi dengan sensor pendeteksi masa panen berdasarkan warna malai padi atau warna buah. Area ketiga yaitu Adidrawa. Adidrawa merupakan area budidaya perikanan laut dengan media keramba jaring apung maupun tambak yang terintegrasi dengan sistem teknologi modern untuk mengontrol pertumbuhan dan kesehatan ikan serta kondisi lingkungan budidaya. Area keempat yaitu Rawikara. Rawikara merupakan area industri pertanian dan perikanan yang menerapkan prinsip integrasi dari hulu hingga ke hilir. Proses pengolahan di area ini mengkombinasi antara sistem padat karya dan padat modal untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Penerapan inovasi teknologi irigasi air laut yang mendasar pada konsep Green Blue Economy pada kawasan pertanian terpadu ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air tanah, kesehatan ekosistem darat dan laut, serta membangun ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Dengan begitu, inovasi ini dapat membantu pemerintah dalam mencapai SDGs nomor 15, 14, dan 8, serta dapat mendorong Indonesia menjadi poros agromaritim dunia.